Halo, kembali lagi sama gua Putra Usa. Hari ini gua bakalan ngajak kalian ngobrol santai aja, dimana temanya adalah mengapa gua masih pakai Sony A6300 di tahun 2020 ini untuk ngevlog dan juga untuk professional job. Pengen tahu alasannya? Kita langsung aja ke temanya. Alasan yang pertama adalah karena ukuran yang sangat compact, yang sangat kecil, yang enak dibawa kemana-mana, yang mana gua adalah seorang videomaker yang hobinya traveling, dan juga karakter gua kalau ngedirect itu pasti nggak jauh-jauh dari ada unsur-unsur moving-movingnya, dan gue senang pakai gimbal ya. Jadi gue nggak suka kamera yang berat, yang kalau dimasukin tas ribet gitu kan, dan juga biasanya kalau kamera-kamera besar kayak DSLR gitu kan, lensanya juga gede, agak ribet gitu loh. Jadi itu alasan yang pertama, gue suka dengan ukuran yang kecil yang sangat compact untuk dibawa hal apapun, mau job profesional, buat traveling itu sangat nyaman. Alasan yang kedua adalah karena aksesorisnya yang lebih murah dibanding kamera-kamera full frame, misalnya kayak Sony A7 Mark III yang harga lensanya jelas mahal banget, di atas 15 juta ke atas harganya, ya kan? Nah, kalau dengan A6300 kita bisa pakai Sigma 16mm f1.4 yang harga 5 jutaan, lalu ada 30mm f1.4 yang harga cuman 4 jutaan, jauh sangat terjangkau dibanding kamera-kamera full frame yang pasti lebih mahal. Itu alasan yang kedua kenapa gua pakai A6300 masih bertahan. Alasan ketiga adalah kemampuan sensornya yang sangat-sangat bagus di harga 15 juta ke bawah. Menurut gua Sony seri A6 itu udah paling the best soal sensor, terutama menghandle noise, kondisi low light, white balance-nya, dynamic range-nya. Ini sangat-sangat perfect menurut gua dibanding kamera merek lain yang di harga 15 juta ke bawah. Tapi kenapa Om Putra nggak pakai 64 aja? Nah, ini permasalahannya adalah selisih harga yang lumayan sekarang, tapi upgrade-nya menurut gua kurang worth it untuk gua upgrade gitu loh. Perbedaannya cuma bisa flip monitor doang gitu, bisa buat vlogging, sedangkan gua nggak pernah vlogging sendiri gitu pakai A6300. Lalu juga katanya kemampuan sensornya di upgrade, tapi hasilnya sih kata gua nggak bisa gue bedain gitu, nggak kayak kasat mata lah gitu ya. Katanya autofocusnya yang sangat cepat, dan menurut gua autofocus A6300 ini sudah sangat cepat. Jadi kalau di upgrade ke 64 karena autofocus doang, nggak deh kalau gua. Dan yang keempat, seperti tadi kita bahas soal autofocus, di mana kamera ini autofocusnya kalian bisa lihat, gila cepet banget ya. Emang kalau soal ini Sony nggak ada lawannya lah, juara Sony soal ini. Dan ini penting buat orang seperti gua, dimana kalau ngejob profesional gua itu kan pakai banyakan moving, pakai gimbal, bukan tipe orang yang suka banyakan pakai mode tripod gitu ya kan. Kalau mode tripod mungkin enak manual, tapi kalau banyak moving pakai gimbal, nggak rekomen pakai manual, ribet, bakalan nanti fokusnya jadi nggak stabil, apalagi kalau misalnya objeknya terus banyak bergerak. Dan itu harus membutuhkan kamera-kamera yang autofokusnya sangat cepat tapi smooth, dan lock fokusnya juga sangat bagus, dan tracking fokusnya itu juga harus perfect. Dan itu ada di A6300, sudah sangat hebat kata gua. Jadi nggak perlu lagi gua upgrade karena ini sudah sangat mendukung pekerjaan gua. Jadi buat apa gua upgrade, gua pikir ya sampai saat ini. Dan yang kelima adalah kamera ini sudah 4K. 4K itu penting dalam dunia kerja, sangat membantu karena di Indonesia masih standarnya Full HD, bro. Nah, kalau lu shoot di 4K, lu masih punya space 50% dipotong. Misalnya kalau di Premiere Pro, misalnya kalau di background lu ada beberapa hal yang bocor atau yang kurang bagus, lu bisa crop, bisa lu potong. Dan itu tidak akan mengurangin
kualitas dari gambarnya. Bahkan kalau lo shoot di 4K lalu ekspor di Full HD, hasilnya akan lebih tajam dan lebih bagus daripada shoot asli di Full HD. Jadi 4K adalah hal yang sangat penting pada saat gua ngejob profesional, dan itu sudah ada di A6300. Dan yang keenam adalah alasan yang terakhir, karena gue adalah seorang videomaker yang konsepnya kebanyakan traveling atau banyakan moving. Dan jelas gue lebih membutuhkan kamera-kamera yang sangat kecil, yang enak dibawa, dan juga memiliki autofocus yang cepat seperti gue katakan tadi. Dan menurut gue 4 tahun ke depan sekalipun 6300 ini masih sangat bagus-bagus banget. Jadi nggak perlu lah gue upgrade sementara, masih nyaman pakai kamera ini buat kerja. Toh terbukti gue udah pakai kamera ini buat kerja profesional seperti tayang di TV, bahkan kemarin yang Neo Remasil itu semua pakai A6300 dan Sigma 16 mili aja. Kalian bisa lihat hasil di sana, dimana hasil tone colornya bagus, white balance-nya normal, terus juga dynamic range-nya sangat-sangat bagus. Biasa kalau di TV itu ribet bro, kalau ada sedikit yang nggak enak itu bakalan dikomplain. Pokoknya kalau udah ke job untuk tayang di TV, ribetnya setengah mati. Nah terbukti di Neo Remasil nggak ada sama sekali mereka komplain hasil dari kerja kamera ini, dan sudah tayang di TV dan aman-aman aja. Jadi nggak ada masalah kan pakai mirrorless. Apalagi cuman gua yang dari awal target jobnya memang sebenarnya hanya ngejar di sosial media. Tahun 2018 gue sebenarnya udah melirik bahwa orang akan pindah semuanya periklanan di sosial media, dan yang ujung-ujungnya orang hanya akan tonton di sebesar kamera segede ini. Buat apa lo pakai kamera-kamera mahal yang misalnya kayak full frame, misalnya kayak A7 Mark III, emang gue akuin hasilnya sangat bagus, tapi begitu ditonton di ukuran sekecil ini, gue udah bandingkan dengan A6300 gue, sama aja bro, nggak bisa. Apalagi kalau udah masuk dapur editing, sama aja, nggak bisa lo bedain gitu. Jadi nggak terlalu gimana ya, kalau lo shoot di handphone aja nih ya, sekarang nonton di ukuran kecil, shoot iPhone aja gitu, hasilnya udah bagus, wow, bagus banget. Emang kalau kita tonton di ukuran besar, bahkan kelihatan. Makanya dari awal gua sadar, target gua hanya sosial media, misalnya kayak video klip, periklanan di Instagram, Facebook, YouTube, gitu-gitu ya kan, atau buat company profile perusahaan yang bakalan cuma tayang di sosial media mereka, atau di proyektor-proyektor saat mereka buat event. Ini A6300 udah perfect kok, nggak ada masalah. Tapi tidak menutup kemungkinan gue akan upgrade. Ya misalnya mendadak ada teman yang nawarin harga 6.400 murah banget gitu ya kan. Apalagi masa lockdown nih kayak harga pada anjlok-anjlokan, ya gue upgrade nggak masalah. Tapi menurut gue sampai detik ini masih yang the best. Jadi gue nggak berpikir untuk ganti dulu. Jadi itu alasan kenapa gue masih bertahan di A6300 untuk vlogging dan juga buat job profesional gue, oke? Dan semoga ngobrol santai ini bermanfaat buat kalian untuk pertimbangan lah. Gitu, pengen mau beli kamera atau mau bertahan di 6300 atau mau upgrade, ya terserah. Jadi segitu aja ngobrol santai bareng gue, dan semoga bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di vlog gue lainnya.